Gepong, politiknya juga pong. News Gepong, ruang publik News Gepong. Ya, itu artinya kita semua harus peduli terhadap anak Indonesia, tidak hanya our children, begitu ya. Kalau tadi Bang Effendi bilang bahwa memang ini adalah semua menjadi tanggung jawab kita, keselamatan, perlindungan anak Indonesia. Jadi konkretnya ya, Rizka dan Yuel, kalau boleh kita bikin hashtagnya itu menjadi peduli seperti anak kita. Jadi gerakan nasional kita semua hashtagnya peduli seperti anak kita, gitu ya. Ya, Mas Fendi, saya mau ke Mbak Anggi dulu. Tadi Mbak Anggi menjelaskan bahwa salah satunya adalah pencegahan ya, biar tidak terjadi kekerasan, kejahatan terhadap anak adalah pencegahan, kemudian pengawasan, antisipasi. Nah, dalam kasusnya Angelin, siapa yang melakukan pencegahan? Karena dia di rumah itu pun sepertinya itu tadi ya, dari tiga sifat yang ada tertutup, bahkan pagarnya terlihat Iya, besar. itulah makanya saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya pelaku predator anak ya, pelaku kekerasan terhadap anak itu kita bisa lihat dari dua kategori. Mereka yang memang berada bersama dengan anak-anak atau kita sebut sebagai caretaker, ya, yang menjaga anak-anak, itu bisa juga menjadi pelaku kekerasan, jangan dilupakan. Atau memang pelaku yang berada di luar dari lingkungan anak-anak, artinya yang bersifat lebih random, bersifat lebih stranger orangnya gitu. Tapi untuk kejahatan terhadap anak-anak itu justru yang jarang terjadi, yang kategori kedua, artinya kejahatan yang terjadi di ruang-ruang publik. Justru kejahatan kekerasan itu sering terjadi pada wilayah yang sangat domestik. Bagaimana kita mencegahnya, ini menjadi pertanyaan. Saya melihat ya, bagaimana sih mekanisme pencegahan kita atau mekanisme perlindungan kita terhadap anak di Indonesia ini belum terintegratif. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mekanisme deteksi dininya belum ada. Apa yang disebut sebagai deteksi dini ini begini, anak itu hanya berada paling tidak di 3 setting lingkungan, ya, di rumah, di sekolah, dan di permukiman. Artinya apa? Di antara 3 ini kan ada tenaga profesional yang sebetulnya bisa juga berperan sebagai pelindung anak-anak. Australia, Amerika sebagai contoh, mereka sudah punya sistem pelaporan wajib. Artinya apa? Guru, tenaga kesehatan, ya, itu sudah terintegrasi dengan polisi langsung. Apabila mereka mendeteksi anak ini kelihatannya ada potensi. Mbak Anggi ya, menarik betul kalau boleh ke Pak Asep, hampir sama ya. Jadi kalau di tanah air kita dengan semua peraturan perundangan yang sudah disebutkan oleh Pak Hakim Asep tadi, kalau kita melihat ya anak-anak pada usia misalnya yang harus dilindungi oleh negara, itu berkeliaran atau bahkan tidak masuk sekolah, itu orang tuanya boleh dong dipanggil berdasarkan undang-undang atau hukum kita yang ada. Beberapa batasan usia dewasa anak berbeda, tapi kalau sistem perlindungan anak mengatakan di bawah 18 tahun. Jadi kalau orang di bawah 18 tahun itu kategori anak. Jadi ketika ada anak mengalami penelantaran, dibiarkan, mereka harus bertanggung jawab, berkeliaran. Orang tuanya berhak bertanggung jawab. Orang tuanya berjawab, lingkungannya berjawab. Itu di undang-undang KDRT disebut dengan jelas dan tegas dan tuntas. Cuman permasalahannya, apakah itu pernah diselesaikan oleh negara? Kan sekarang nampak lihat di jalan-jalan dimanapun, bahkan dengan nampak sekali kalau di perempatan-perempatan jalan mereka dipergunakan oleh orang, dibiarkan. Itu usianya masih malah bayi, bahkan bayi dijual beli untuk. Jadi sebenarnya seberapa mengikat hukum yang ada di negara kita atau peraturan itu? Sanksi ya, di undang-undang administrasi kependudukan disebutin, di undang-undang kesejahteraan anak disebutin, undang-undang perlindungan tadi beberapa undang-undang menyebut sanksi. Tapi tidak pernah bagaimana komitmen untuk menjalankan penegakan hukum terhadap anak, pelindungan terhadap anak itu tidak pernah jelas dan tidak pernah tegas. Tidak pernah jelas. Tidak pernah jelas, tidak pernah tegas. Data semua menunjukkan ketika anak misalkan sampai menyebabkan kematian, yang terkena bukanlah karena penghilangan nyawa, tapi tadi penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, ya tidak pernah misalkan jelas-jelas KUHP menyebutkan ya ketika orang itu misalkan direncanakan kematian yang nyawanya hilang harusnya kena KUHP, tapi yang dikenakan undang-undang yang sifatnya khusus, yang seharusnya itu adalah tidak untuk itu. Ketika ada orang yang tidak tidak kuat, tidak layak, tidak ada keterbatasan, dianiaya, harusnya hukumannya lebih berat daripada orang yang memang kuat gitu, walaupun dua-duanya bersalah. Tapi masalahnya ketika anak tidak dilindungi itu, harusnya hukumnya lebih keras. Kalau kita mengacu pada kasus Angelin ini, tersangka sudah ketahuan begitu. Ini yang menarik di kasus Angelin kan. Belum terbatas ya, maksud saya belum hanya satu atau apa ya. Masih dalam proses ya. Kita coba melihat yang menarik kasus Angelin, kan itu orangnya tertutup, tidak boleh masuk, bahkan 2 menteri nggak bisa masuk. Persoalannya kan, yang pertama ketika pengumuman ya bahwa ada hilang, kan orang ketika dengan hilang, ketika ada yang bantu orang sudah senang. Tapi ketika dia tertutup orang masuk nggak bisa. Persoalannya jenazah ada di dalam. Persoalannya pasti yang melakukan orang dalam, tidak mungkin orang luar aja masuk susah kok meninggal di dalam keadaan biadab dilakukannya pembunuhan itu kan. Pasti orang dalam yang terlibat, tidak mungkin orang luar. Karena orang luar untuk masuk aja susah. Jangankan kita pembunuh, menteri aja nggak bisa masuk apalagi pembunuh. Artinya apa? Ya orang dalam yang melakukan. Itu artinya orang tua bisa dikenai pasal pembiaran juga atau
Ya sekarang bukan soal pembiaran, penghilangan nyawa. Penghilangan Nyawanya Jadi itu artinya hilang. bukan hanya seperti sekarang penelantaran, tapi Iya. menurut Pak Hakim Asep ini juga bisa kasus penghilangan nyawa begitu ya. Betul, Kalau penghilangan nyawa. Kalau cuma penelantaran terlalu ringan. Iya, Dan hilang nyawa kejadiannya karena kan memang ditemukan dalam keadaan terkubur kan. Iya, betul. Tapi yang agak penting juga adalah adopsi tadi ya, sesuai dengan berita terwaduh kita. Ini kenapa diadopsi? Mohon maaf ini, 800.000 biaya persalinan, Ya. orang tuanya tidak mampu membayar, lalu diadopsi. Dibantu. Ya, kita tidak bisa. Jadi saya mau mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Hakim Asep tadi, tapi dengan catatan ini tidak hanya kesalahan pemerintah yang sekarang ya. Jadi karena ini gunung es, ini sudah berlangsung lama. Satu. Dan yang kedua, harusnya sih sekarang dengan BPJS Kesehatan, saya sudah tanyakan langsung tadi ke Pak Fahmi Idris, Ya. pimpinannya BPJS Kesehatan, harusnya kasus ini tidak boleh terjadi. Karena semua orang tua khususnya yang berada misalnya dalam jaminan BPJS itu, kalau dia melahirkan tidak boleh lagi dia tidak mampu bayar, lalu anaknya diadopsi Iya. oleh orang lain. Oke, Itu tidak boleh itu ya. baru saat Sudah ini dijamin ya. oleh pemerintah kita Aha. saat ini. Saat Ya. ini, oke. Dan ya silakan kenapa? Iya, Mas Iwan, saya tidak akan memotong. Enggak, ini kan benar ya dengan undang-undangnya. Padahal sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang adopsi ini sudah ada ya, Nah, Pak. jadi sejak 1917, 129 aja 1917, Iya. belum lahir kan? Belum. Dibuat juga belum kayaknya. Dulu itu berlaku tentang statbat tentang adopsi yang berlaku orang timur asing Tionghoa. Perubahan-perubahan sekarang terakhir ada lahir di Undang-Undang Adminuk, Administrasi Kependudukan 23/2006. Terakhir ada PP tentang mengatur pengangkatan anak. Syaratnya sangat jelas tegas. WNI dengan WNI, WNA dengan WNI, WNI dengan WNA, ada sangat jelas. Jadi kemarin itu belum disebut pengangkatan anak. Pengangkatan anak baru terjadi setelah ada penetapan. Tapi ada WNA terlebih putusan pengadilan. Selama itu belum terjadi tidak bisa. Karena pengangkatan ada dua. Pengangkatan berdasarkan undang-undang tadi PP peraturan pemerintah dan pengangkatan berdasarkan kebiasaan adat ya. Tapi karena kita sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada administrasi pendudukan, itulah aturan pengangkatan anak berbayar. Tapi diperhatikan, pengangkatan anak itu harus diperhatikan latar belakangnya, sukunya, bahkan agamanya. Itu harus diperhatikan. Kalau berbeda itu harus ada izin dari Departemen Sosial sangat bertahap dan sangat ketat sekali. Dan hakim tidak akan sembarangan menjatuhkan permohonan volunteer perkara pengangkatan Jadi anak. pengangkatan Angelin ini oleh keluarga angkatnya ya, itu sementara menurut Pak Hakim itu Asep belum Gini, belum ada pengangkatan anak. Bahkan sangat fatal notaris harus diperiksa oleh ini. Karena apa? Kok pengangkatan anak dibikin perjanjian perikatan? Ini bukan masalah Jadi keperdataan. notarisnya juga harus Bisa diperiksa kena nih? secara etik. Karena ini bukan masalah keperdataan, tapi ini masalah publik. Pengangkatan anak kewenangan negara harus hadir di situ melalui pengadilan. Jadi kalau orang lahir kemudian bikin akta perjanjian diserahkan tidak punya hakim mewaris itu kan berbahaya sekali. Jadi Itu artinya ini pelanggaran. bukan diangkat anaknya, Iya. tapi dititipkan saja begitu. Ya, Mungkin nggak bahasanya boleh. bisa gitu. Kita kan, anak tuh kan di Indonesia banyak macam-macam anak-anak kan, walaupun perlakuan kayak anak-anak semua Iya, kan. iya, iya. Ada anak sah dan anak di luar perkawinan, Iya. anak sah. Orang suka nyebut ada haram jadah, anak segala macam lah yang nggak jelas itu kan. Tapi cara hukum anak tuh ada anak sah, anak lahir dalam perkawinan, dan jika ada anak angkat, anak yang dipelihara, diadat, Iya. dikenal. Nah kalau untuk adopsi ini jelas tegas pengaturannya sangat rinci. Tapi kenapa sekarang orang tuh modusnya tadi saya di awal katakan. Sekarang banyak orang mengangkat anak hanya untuk menutupi kelak kemudian ada sesuatu yang akan ditutupi. Oh, menutupi kelak Karena sesuatu. untuk tutupi. Ah. Karena untuk apa? Nutup hak waris, bicara duit ujungnya. Nah, ini juga yang sempat mencuat begitu ya dalam Ya ini banyak, kasus sekali lagi Angel ini. di Bali dan kota besar itu banyak yang menyangkut expatriate orang dari luar karena mereka nggak bisa memiliki tanah, nggak bisa kelihatan harta di republik ini. Nah itu apa? Ini dari aspek hukum ya, kalau Bu Anggi dari aspek kriminalnya gimana? Oke, begini ya. Jadi kita kembali lagi ya bahwa ini kan masalah adopsi yang dikarenakan oleh adanya struktur ekonomi yang lemah nih ya. Kalau kita kembali lagi pada asumsi tersebut begitu. Jadi dalam kriminologi kita memang melihat bahwa kejahatan itu tidak hanya dari pelaku dan korban, tapi juga ada dari negara dan korbannya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah salah satunya seperti ini. Kita sebutnya sebagai masalah adopsi dari Angelin ini bisa disebut sebagai viktimisasi struktural. Apa itu viktimisasi struktural? Adalah seseorang menjadi korban, viktimisasi ada proses menjadi korban, tapi yang dikarenakan oleh struktur sosial tertentu. Saya merasa atau saya melihat kalau dari cerita Angelin, kalau ini memang betul ya, bahwa si ibu terpaksa harus kemudian menjual anaknya dalam waktu 3 hari dikarenakan tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Ini kan berarti pertanyaan besar Kalau untuk aspek pemerintah. niatnya bagaimana? Kalau misalnya niat ibu angkatnya ini ya sama bapak angkatnya itu mengatakan kami kan niatnya baik, ingin menolong Membantu, ibunya iya. Angelin, membantu dan betul-betul ingin membesarkannya seperti anaknya sendiri. Walaupun dalam konteks Tapi hukum belum membantu selesai ya. kan tidak harus melakukan adopsi, memberikan uang biaya perjalanan dalam tanda petik ibadah atau berapa amal, Oke. kenapa tidak? Iya. misalkan? Bahkan bisa menjadi orang tua asuh selama Iya. anaknya masih bersama Iya. orang tuanya gitu Banyak ya. cara sebenarnya kalau kita ingin membantu begitu ya, bisa dengan orang tua asuh ataupun yang lainnya. Kita masih akan membahas sesaat lagi pemirsa di News.pol dan kita akan mengundang ini dari Sekjen Komnas PA yang kemarin juga sudah sempat untuk mengunjungi ke lokasi atau sudah sempat menjadi mediator begitu ya antara orang tua kandung
kandung dari Angelin ini sendiri dan juga membantu untuk proses kepulangan dari jenazah Angelin. Kita akan kembali di News.pol, pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami. Good is wasted on the young. It's hunting season and dilemmas all around, searching for meaning. But are we all lost stars? Try to lie.